Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Dayu dan warga sekitar melakukan kerja bakti. Mereka membersihkan jalan raya. Ada yang membenahi taman, ada yang menyapu jalan, ada juga yang membersihkan dan memperbaiki selokan. Warga di lingkungan Dayu hidup rukun. Kebersihan dan keindahan jalan raya wajib kita jaga. Kebersihan jalan raya harus dijaga loh adik-adik. Sampah-sampah harus dibuang ke tempatnya. Di pinggir jalan raya hendaknya disediakan tempat sampah. Saluran air juga harus dibersihkan dan dirawat. Hal ini berguna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir. Keindahan jalan raya juga harus diperhatikan. Jalan raya hendaknya dihiasi dengan taman. Taman ditanami berbagai jenis bunga. Jalan raya akan terlihat indah. Tanaman juga berguna untuk menyerap karbon dioksida. Dengan demikian, udara di jalan raya akan bersih. Pengguna jalan raya akan nyaman dan sehat. Itu tadi adik-adik, bagaimana pentingnya kita menjaga kebersihan jalan raya. Nah, di jalan raya jangan sampai ada sampah yang berserakan. Ya, itu akan membahayakan juga. Lalu di pinggir-pinggir jalan raya itu biasanya ada selokan atau got. Itu juga harus mengalir dengan lancar supaya ketika hujan turun jalan raya tidak tergenang banjir. Jalan raya itu hendaknya dihiasi dengan taman. Boleh di pinggirnya ya, atau sebagai pembatas jalan. Itu bisa ditanami tanaman atau pohon adik-adik. Mengapa harus ada tanaman atau pohon? Karena tanaman atau pohon itu akan menyerap karbon dioksida. Nah, biasanya karbon dioksida itu dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor. Dan itu tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, nanti ketika tanaman menyerap karbon dioksida, maka dalam tanaman itu akan diolah. Nah, setelah diolah akan menghasilkan yang namanya oksigen. Dan oksigen itu sangat bermanfaat untuk manusia ataupun untuk makhluk hidup. Dan bisa membuat udara di sekitar kita itu bersih dan sejuk adik-adik. Itu tadi gunanya tanaman itu berada di pinggir jalan raya. Perhatikan gambar di samping ini adik-adik. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar tersebut adik-adik? Nah, di sini kita memperoleh informasi bahwa jalan raya itu harus bersih ya. Di pinggir jalan raya bisa ditanami tanaman atau bisa dibuat taman. Nah, jika ada yang membuang sampah di jalan raya, apa yang harusnya kamu lakukan adik-adik? Nah, kalau ada orang yang membuang sampah di jalan raya, kalian bisa menegurnya atau mengambil sampah tersebut dan membuangnya di tempat sampah. Jalan raya yang bersih dan sehat. Jalan raya sendiri adalah prasarana utama dari transportasi darat. Nah, jalan raya ini mencakup semua bagian-bagian dari jalan, termasuk di dalamnya bangunan-bangunan yang menjadi pelengkapnya. Nah, jalan raya itu memiliki fungsi yang vital untuk manusia, sebab menjadi sarana pendukung kegiatan ekonomi, menjadi sarana pendukung mobilisasi penduduk, sebagai alat penghubung, pendukung kegiatan rekreasi dan olahraga, serta lain sebagainya. Mengingat fungsinya yang vital, maka sudah seharusnya jalan raya ini dijaga agar tetap bersih dan sehat, sehingga semua kegiatan yang berlangsung di atasnya juga bisa berjalan dengan lancar. Ayo adik-adik, kita jaga jalan raya tetap bersih dan sehat.
Kegiatan apa yang mereka lakukan seperti pada gambar berikut. Nah, di sini ada seorang bapak ya mendorong gerobak dan mengangkat barang adik-adik. Lalu mendorong gerobak dan memikul beban itu menggunakan kekuatan otot tubuh kita. Masih ingatkah adik-adik bagaimana cara melatih kekuatan otot? Kita dapat melatih kekuatan otot kita melalui permainan. Permainan apa ya? Nah, adik-adik, di sini permainannya adalah menggendong teman. Lomba menggendong teman. Cara memainkannya bagaimana? 1. Cari teman berpasangan yang seimbang. Seimbangnya di sini adalah dalam berat badan. Jadi kalau kalian mencari teman untuk bermain lomba menggendong teman ini harus seimbang beratnya supaya kalian kuat menggendongnya. Nah, apabila sudah mendapatkan pasangan yang seimbang, berdirilah di belakang garis. Apabila mendengar aba-aba peluit pertama dari guru, gendonglah pasanganmu. Dan apabila mendengar aba-aba peluit kedua, berjalanlah ke depan menuju garis batas dan baliklah lagi menuju garis awal. Lakukan lomba menggendong teman dengan cara bergiliran. Pasangan pertama yang menuju batas dan balik ke garis awal adalah pasangan yang menjadi juaranya. Itu tadi cara bermain lomba menggendong teman. Kalian harus berhati-hati ya ketika melakukan lomba ini ya. Boleh seru-seruan tetapi kalian jangan lupa menjaga keselamatan diri kalian. Dayu dan teman-teman bermain menggendong teman. Mereka bermain dengan rukun dan kompak. Sikap itu menunjukkan kebersamaan dalam berolahraga. Tahukah kamu contoh olahraga lain yang membutuhkan kerjasama yang baik? Nah, di sini contoh lainnya ya. Ada bermain tarik tambang, itu olahraga yang menunjukkan kerjasama. Ada basket, ada gobak sodor, ada bulu tangkis ganda, ada kasti ya. Lalu ada sepak bola juga. Itu olahraga yang menunjukkan kerjasama. Kalian bisa sebutkan contoh olahraga lainnya ya yang memerlukan kerjasama di dalamnya. Sikap apa yang harus kita miliki agar terwujud kerjasama yang baik ketika olahraga? Nah, sikap yang harus kita miliki adik-adik, yang pertama mau membantu teman kita. Nah, dalam berolahraga kita bisa membantu teman kita. Saling menghormati walaupun ada perbedaan. Tidak mengejek teman kita, mungkin teman kita kalah, kita menang. Nah, kita tidak boleh mengejek mereka. Tidak boleh merasa ingin menang sendiri. Itu adalah sikap-sikap kerjasama dalam berolahraga. Kalian bisa sebutkan contoh lainnya ya. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 4 pembelajaran yang kedua.